jadi Bro-Rial seperti ini hari ini ya memang Allah telah takdirkan dalam kandungan ibunya. Well, orang tuanya mendidik beliau jadi orang yang soleh untuk menjemput takdir tersebut. Menjalankan usaha itu kan pasti dari segala sesuatunya yang kecil ya, dari yang kecil. Dari memang kita tuh basicnya saya ini berusaha ini mungkin dari dulu modalnya 500.000. Welcome to Biker Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu aspal buat para teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini Ari Widodo di acara Biker Talk. Bete omongin aja. Hari ini tentunya spesial juga nih. Pokoknya setiap hari kita selalu spesial. Karena bintang tamunya tentunya juga berbeda-beda dan yang paling utama Ustadz kita nggak berbeda nih. Selalu ditemani sama Ustadz yang spesial juga, Ustadz Suban Bawazir. Ustadz, Insya Allah. Sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz juga habis touring nih ya. Oke, hari ini kita juga bukan sekedar beliau ini bukan sekedar bikers ya, tapi juga merupakan membuat seorang yang bisa membuat kenyamanan para bikersnya, yaitu dengan memodifikasi sentuhan-sentuhan beliau, yaitu siapa lagi kalau bukan Om Rial Hamzah. Dia itu dari Sindikat Motor ya Om. Gimana apa kabar Om? Masya Allah. Om Rial, Sindikat Motor. Udah berapa lama Om Sindikat Motornya Om? Kalau sindikat motor itu sudah dari 2011. 2011 ya? Offline-nya. Jadi kalau sebelum kita punya offline ya kan. Jadi kita nih emang udah dari dulu berdagang Om Ari. Jadi berdagang baik itu zaman dulu kan kita baru online ya. Online. Nah, udah kita asik. Hobi berdagang. Alhamdulillah 2011 kita punya offline. Ya nggak menyangka ternyata sampai sekarang ya jadi seperti ini. Terus yang dipilih kenapa motor Om? Berdagang nih kan banyak tuh. Iya. Kenapa ngambil motor nih? Hobinya. Kita kesukaan, kita hobi ya kan, yang alhamdulillah dari hobi jadi pekerjaan. Dulu itu kan kita lihat Om Rial itu perjalanannya kan mungkin ya nggak seperti sekarang ya, butuh proses ya Om. Butuh proses ya. Betul. Dulu kan juga motor pulsar apa dari yang komunitas gitu. Nah itu gimana Om ceritanya? Ya, jadi kita menjalankan usaha ya. Menjalankan usaha itu kan pasti dari segala sesuatunya yang kecil ya. Dari yang kecil. Dari memang kita tuh basicnya saya ini berusaha ini mungkin dari dulu modalnya 500.000. 500.000 itu kita dapatkan alhamdulillah dari uang lebaran. Oh dari uang lebaran dulunya tuh. Terus bisa kepikiran gue mau jual dari mana? Iya, jadi dari uang lebaran itu dulu saya ibaratnya tuh pernah ya intinya suka modifikasi motor dari zaman dulu itu. Jadi ya kebetulan usia saya juga masih muda kan, hingga hari ini juga masih muda. Terus ya. Jadi dari situ kita mulai beli 1-2 barang untuk kita jual kembali. Oh pertama ngambil jual lagi gitu aja Iya, ya? gitu Belum aja. mau produksi? Belum. Masih Menjual barang orang. barang apa Om? Dulu tuh ya, kalau dari zaman dulu kalau di motor ya, saya kan usaha itu kan nggak cuman dulu motor. Dulu kita masih zamannya jualan pulsa pun saya jualan. Oh jualan juga ya? Jualan, Bu, intinya apapun itu untung 500.000 dulu kita jualan terus. Dari pulsa ya kan. Nah, mungkin awalnya 500.000 itu dari pulsa dulu. Dari pulsa dulu? Dulu pertama Pulsa kali kan lumayan ngetren tuh ya masih tahun ya. 2000-an ya kan. Iya. Pulsa kita dari pulsa dulu ya kan. Dulu itu dari zaman SMP, SMA ya berarti ya. Itu satu sekolah itu belinya sama saya. Karena bisa ngutang. Oh gitu ya? Bisa ngutang. Beli dulu seminggu kemudian kita tarikin. Jadi saya tuh dari zaman sekolah itu saya punya buku besar ya kan. Catat ya semua. Siapa yang beli. Bukan tukang kredit ya? Bukan dong. Catatan dosa orang. Terus orang, lo masih utang sama gue ya? Cerita zaman dulu. Habis itu mulai kita, waduh ada uang lebih lagi ya kan. Lebaran lagi ya kan, kita masih dapat kan dulu kan. Wah ini dibelanjain nih beberapa part motor. Keuntungannya itu buat modif motor sendiri. Nah saat kalau bicara sukses di agama di saat kita kan sukses itu kan ada yang sukses dunia, sukses akhirat, gimana pandangan Ustaz terkait? Sukses kacamata agama ini sebenarnya
ketika kita bisa memanage waktu untuk peruntukan hidup kita untuk itu gitu. Iya. Karena gini bro, sejak kita lahir dari kandungan ibu kita, Iya. 30 tahun ke depan, 60 tahun ke depan udah selesai urusan takdir. Hari ini kita bakal ngumpul di sini bersama beliau, ya, ini udah ditakdirkan. Bukan kebetulan beliau ada waktu, enggak, memang Allah sudah takdirkan. Iya, iya. Tadi gue salut ketika beliau bilang tentang orang tuanya memanage anak-anaknya untuk beragama dengan baik, kemudian juga berbisnis dengan cara yang baik. Sebenarnya itu cara untuk menjemput rezeki yang telah ditakdirkan. Jadi Bro Rial seperti ini hari ini ya memang Allah telah takdirkan dalam kandungan ibunya. Well, orang tuanya mendidik beliau jadi orang yang soleh untuk menjemput takdir tersebut. Sehingga dengan bahasa yang low profile mungkin mengatakan, gue belum sukses, gue sedang proses ke sana gitu loh. Ya, intinya selama memang yang sedang kita jalani ini memang kita suka, itu takdir bro. Mikdar itu gini. Qad ja'allahu likulli syai'in qadran. Allah berikan ukuran orang tuh berbeda-beda. Iya. Nah, kebetulan kita punya suka di motor, sehingga kita enjoy. Iya. Di bidang ini kita enjoy. Enjoy. Nah, ketika kita enjoy ini rezeki gampang. Gitu lah. Dan kalau sudah rezeki gampang, peruntukan hidup nggak rusak. Sesibuk apapun beliau, dia tetap 5 waktu on time. Iya. Tetap ketemu sama orang tuanya. Tetap. Ini yang dibilang sukses. Insya Allah. Jangan dibilang sukses, lu punya materi, lu punya motor banyak, mobil banyak, tapi lu sholat masbuk mulu gitu ya. Aja belum naruh Quran, ortu nggak ditengokin, lu sukses dari mana kan gitu ya. Hayalah sholat, hayalal falah bro. Lu sholat, lu sukses. Masya Allah. Jadi memang peran orang tua sangat penting banget ya. Jadi untuk bisa membuat karakter itu, membentuk karakter hingga istilahnya kita untuk harus ikhtiar berusaha untuk bisa menghasilkan sesuatu. Iya, jadi kalau bicara tadi Ustadz kan pasti lebih dalam lah untuk memaknai itu. Kalau saya sendiri, saya intinya jalan bekerja ya itu sesuai yang sudah ya sudah ditakdirkan, sudah yang apa ya, dalam artian gini, yang dinasihatkan sama orang tua ya udah. Orang tua masih ada? Masih, alhamdulillah, masih komplit, masih komplit. Power banknya kuat, power banknya kuat. masih. Kita ngimamin subuh di masjid, langsung ketemu orang tua cium tangan, apa kabar baik? Udah subuh belum? Baru ngimamin. Orang tua, tapi kita ya nikmatin aja lah. Iya, Masya Allah. Apalagi masih komplit ya, masih berbaktinya beliau masih Masya Allah ya. Nah kita kembali ke bikers lagi nih. Dulu motor pertama Om Rial apa? Maksudnya Honda Grand tahun 93. Udah dimodif juga tuh enggak? Atau Udah dong. gatel. Jadi kalau zaman dulu nih ya di tahun-tahun segitu ya kan ya itu masih ngetren tuh ceper-ceper. Oh, pendekin ya. Ceper-ceper. Jadi peleknya gini. Peleknya itu enggak sempat eranya ganti ban kecil ya kan. Kita udah sebelum era ban kecil, ban lebar, tapi ringnya kecil. Oke. Jadi kalau Grand itu kan Grand ya. Grand itu kan ringnya 17. Iya. Kita pakai ring 14. Tapi lebar. Lebarin. Itu tuh. Iya. Terus gak lama ganti stylenya ban kecil ya kan? Ban kecil ya kan? Terus pakai keranjang. Pernah ngerasain. Sebelum disibukin sama ornamen baut tuh waktu itu. Terus di komunitas sendiri, komunitas apa aja dulu yang pernah di kamu Rial sendiri nih? Zaman dulu ya zamannya Tiger lah. Tiger pernah dulu. Tiger Pernah juga? Tiger di 2000-an. Tiger kan tuh. yang tadi saya bilang merasa motor paling gede zaman dulu. Wah, zaman dulu pakai Tiger itu luar biasa lah. jadi Honda Tiger itu pada zaman dulu ya itu mimpi kita lah. Iya. Tapi alhamdulillah. Nah, itu juga itu udah dibeliin sih. Oh, gitu. Dibeliin orang tua dulu. Jujur. Jadi kalau Honda Tiger itu dibeliin orang tua ya kan. Ya udah dari Honda Tiger itulah kita juga jadi belajar lagi. Belajar modif. Nah, zaman dulu kan Honda Tiger kan rodanya kecil ya kan. Kita gimana ya supaya jadi monoshock ya kan. Nah, itu disitulah. Mulai dari situ udah mulai dari awalnya jualan pulsa doang ya kan, udah mulai main ke. Tapi dari main Grand itu juga
Cuman dulu kan masih pakai uang jajan nih. Nah, kalau ini udah pakai uang sendiri untuk dandaninnya. Jadi semua hobi lah. Ini kayaknya nyambung juga sama Ustadz nih ya. Bicara modifikasi tadi Tiger yang dulu awalnya tahun 90 berapa Ustadz? 95, 94, Tiger 93, 94. Iya. Itu modifikasinya masih yang ya itu istilahnya masih belum banyak lah ya, istilahnya masih belum terlalu Jadi heboh sekarang. Oh, kalau sekarang eranya Tiger udah habis ya. habis. Ya zaman dulu di tahun 90-an itu kan yang terkenal apa? Pelek Bambi lah zaman dulu tuh kalau pada berawal pemain dari nonton McDohan dulu gitu tuh. pelek Bambi itu pelek lebar kan nggak ada pelek Bambi itu bikinan Bandung. Ya kan? Nah itu barang-barang yang menurut saya pada saat itu wah ini orang Indonesia canggih juga nih menciptakan hal-hal seperti ini walaupun berat, walaupun dipakainya nggak enak pada saat itu cuman kita Masih nggak mikirin mikirin, kenyamanan, yang penting keren aja gitu ya. Kita balik lagi untuk sindikat itu dapat nama dari mana Om Rial? jujur ya kalau dibilang nama itu ibaratnya sebuah doa nih saya juga nggak tahu nih Tat ini doa apa gimana nih Tat? Iya. Kalau buat orang mungkin doa ya, tapi kalau buat produk kan kita pengen sesuatu yang orang gampang nyebut. Ya, kemudian juga kita bangga nyebutnya, kita enjoy mengalir. Jadi friendly di telinga orang. Sindikat cowok banget bro. Asik gitu dengernya gitu. Laki sindikat. Jadi nggak ada masalah ya Tat? Gak ada masalah, bahkan identik dengan perubahan. Ini orang-orang sindikat bro, hati-hati bawa gampang berubah bro. Asik ya Pak. Bahasanya gampang. Nah, Ustaz sendiri kan juga pakai motor adventure juga nih, ada adventure ya Ustaz ya. Dan salah satunya juga Ustaz juga bikinnya di sindikat nih. Produk beliau. Iya, produk beliau nih Masya Allah ya. Sindikat malah. Masih dipakai Tat? Masih sampai sekarang. Masih. Udah ada yang patah belum Tat? Belum. Oh belum. Belum. Mudah-mudahan nggak ada ya. Banyak orang yang sekarang tuh mimpinya terlalu tinggi tapi kenyataannya nggak sesuai gitu loh. Kadang jadi itu stres mungkin jadi Ustadz mungkin bisa ngasih pandangan. Intinya kalau saya itu kalau sudah dikasih misalkan saya bermimpi untuk ini, saya selalu yakin itu kayaknya udah bener-bener di depan mata gitu loh. Ya nggak tahu itu apakah Allah ngasihnya begitu atau gimana. Ini kan mimpinya bukan mimpi omong kosong. Emang mimpinya itu kayaknya udah di depan mata tuh. Ini kayaknya 2 tahun lagi nih, ini tanah sebelah kayaknya jadi kita ini kayak gitu-gitu deh contohnya. Ustaz juga 11 tahun sebelah itu orang panjang. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu Ustaz yang bisa. Selama memang mimpinya masih wajar sih dan kita yakin bisa, kan kita dekat sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Kalau Allah tuh bro nggak butuh sebab, tinggal bilang kun fayakun. Kita makhluk yang minta, kata Allah berikan sebab. Contoh yang paling gampang gini, Allah itu nggak menghilangkan banjir di zaman Nabi Nuh kan? Iya. Allah tetap berikan banjir karena takdir yang nggak dirubah. Oke, Allah janji akan membuat banjir zaman Nabi Nuh, nggak hilang itu banjir. Cuma Allah bilang sama Nuh, bikin perahu dari kayu. Itu sebab bro. Kebayang lu jangan jadi korban AI ya. Itu yang perahu Nabi Nuh tuh kayak Titanic gede. Ini kakek-kakek lo yang bikin perahu di zaman nggak ada gergaji, nggak ada pahat gitu loh. Allah cuma butuh sebab. Sebenarnya mimpi yang Allah kasih ke kita itu sesuatu yang mungkin kalau kita punya sebab. Sebabnya gue mampu. Nah, kalau lo nggak mampu lo stres bro. Iya. Lu ngomong diri sama tembok. Itu bahaya. Makanya jadi malah stres lagi. Ya di zaman Nabi Musa gitu, Allah nggak hilangkan laut, Allah cuma suruh lempar kayu, tongkat ke laut, Allah buka. Di zaman Nabi Ibrahim pun Allah nggak hilangkan api, Allah cuma dinginkan api, karena takdir telah dibuat oleh Allah. Nah mimpi itu harusnya menjadi sebuah takdir yang buat kita mungkin gitu lah, asal kita punya sebab. Gitu. Punya niat ya. Orang juga tahu kan tentang Koreas nih. Nah Koreas itu apa bro? Jadi itu biar teman-teman juga pada paham nih kan, sindikat intinya kan Koreas itu apa? Produk orang atau apa gitu itu gimana nih bro? Koreas ini adalah sebuah sebuah produk. Nah motor ini kan kayak motor adventure itu kan ada semacam crash barnya, ada semacam lampu-lampunya, peninggi stang. Intinya semua produk yang ada di motor adventure yang beredar di Indonesia, Koreas Moto Adventure punya produknya kan. Salah satunya di. Berarti masih bagian dari sindikat motor? Justru sindikat motor itu lini usaha yang berbeda dari Koreas. Mungkin ownernya bisa dibilang sama nih, tapi
manajemennya ini sudah berbeda. Jadi kalau sindikat motor juga mau jual produk Koreas, mereka harus beli ke Koreas. Jadi memang kita bedakan dua entitas yang berbeda dengan dua manajemen yang berbeda. Dengan dua manajemen keuangan yang berbeda juga. Itu aja sih. Jadi memang dua perusahaan yang berbeda. Iya. Tapi orangnya mah itu aja ya. Enggak juga, beda juga. Beda juga dong, beda juga. Jadi ya ini kan manufacture. Manufacture kan yang produksi, yang ngelas, operator bubut, operator mesin. Ya, paling enggak produknya terinspirasi dari sindikat kali ya. Oh bukan, sindikat itu sebagai bengkel. Ini bengkel. Jelasnya bengkel. Produknya Koreas. Koreas ini adalah sebagai Hasilnya. produk. Jadi kayak misalkan gini. Supermarket Hero, ya kan? Produknya apa yang dijual di Hero, ya kan? Dijualnya misalkan teh botol nih, ya teh botol itu kan merek dagang, Sosro ini kan merek dagang. Oh tapi Korea. polisi kan disebut-sebutin malah sponsor di sini. Terus ya kan? Kali yang pada Jadi ibaratnya sindikat motor ini adalah supermarketnya. Iya. Koreas ini adalah entitas sebuah brand. Iya. Jadi sebuah brand. Tapi orang zaman dulu tuh Hero tuh orang-orang dulu, Ustaz. Anak-anak Gen Z Hero apaan? Gak ada yang tahu. Sebelum Giant Hero Hero gak ada yang tahu coba ya kan? Cuma Hero. Orang dulu aja yang tahu Hero. Tahu deh, udah angkatan tahun berapa ini? Nah sekarang katanya nih Ustaz, beliau mau touring dengan Adet Seven Gear. Ini beliau nih Masya Allah nih. Anda lihat touringnya berdua terus nih. Padahal iya berdua nih sama-sama Masya Allah UMKM luar biasa anak bangsa. Yang satu bikin produk yaitu tadi di adventure dan lain-lain, yang satu bagian aparel dan lain-lain, bagian tas dan lain-lain kelengkapannya. Itu Masya Allah. Dan mereka berdua terus nih dengan si Adet ini, Mas Adet ini, Kang Adet. Nah itu mau touring kemana, persiapannya berapa lama dan kenapa ke Tibet nih? Nah, Iya. Jadi di 2016-2017 kita tuh pernah touring berdua juga. Tajuk ridingnya pada waktu itu adalah Ride to ASEAN, keliling ASEAN. Ride to 5 ASEAN. negara ASEAN dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja. Belum ke Vietnam, belum ke Myanmar. Karena Myanmar kan biasalah ya, perang saudaranya sampai Masih sekarang ini ya. masih jadi dari zaman dulu. masih daerah konflik Gitu. lah, masih kurang. Dan kita itu berada di titik terluar dari negara ASEAN, di titik utaranya dari Laos, yaitu Boten. Nah, titik utara Laos itu adalah berbatasan langsung dengan Cina. Jadi kita kalau lompat sedikit ke sana aja kita udah di Cina. Tapi pada waktu itu masuk ke Cina juga mahal sebetulnya, tetap mahal, harus pakai agent dan Regulasinya juga tidak semudah sekarang. Sekarang lebih mudah. lebih mudah ya. Lebih mudah karena dia itu lebih open sih dan lebih open, terutama untuk trip-trip menuju ke negara sisi-sisi muslimnya Cina itu, walaupun memang ketat, tapi kita memang mau ke sana tujuannya. Kita tuh mau ke dekat-dekat ke Tibet, Xinjiang semua, ya kan, kita mau melihat saudara-saudara kita tuh di sana tuh gimana sih. Nah, flashback ke 2017, 2016, 2017 ini kita itu pernah berjanji bahwa ini kayaknya beberapa tahun lagi kita harus masuk ke sini. Kita harus explore Cina lebih dalam. Kita masuk ke tempat-tempat yang sekarang kita nggak bisa masuk karena limitasi mungkin dana, waktu dan sebagainya. Nah disitulah janji itu terucap ya pada waktu, bukan janji ya, cita-cita. Cita-cita lagi. Cita-cita, ya berjanji dalam hati kayaknya harus ke sana nih. Cita-cita. Tapi kan 2017 setelah itu kan Covid kan, ya kan. Dan ya baru kesampaiannya mungkin insya Allahnya ya besok ini di bulan Mei ini insya Allahnya. Ya tapi kita mau jalanin coba, ada juga dunia lagi kondisinya kondisi seperti ini. serba mahal, naik Minyak ya. juga lagi mahal, Iya. ya kan. Ya tapi kita kan niat ya, niat kita kan kita mau safar, niat kita ingin menjelajahi indahnya dunia gitu kan. Kalau surat Apa tuh? ayat 15 tuh Tat, tuh kan. Ya, mungkin Ustadz yang paham ya ya, kan. Masya Allah. Untuk kayak itu kita nih, Allah itu menyuruh kita untuk menjelajahi setiap keindahan dunia. Gimana Tat? Memang selama memang kita mampu untuk bisa mempelajari ayat-ayat yang tersirat, ya, kalau tersurat kan Quran, tersirat kan fenomena alam. Iya. Perintah jadi ulil albab bro.
kita suruh qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sampai poin ini kita mengatakan Rabbana, duhai Tuhan kami, nggak ada yang sia-sia kau ciptakan muka bumi ini gitu lah. Jadi ya memang harus para biker dekat jadi ulil albab loh. Karena kita yang lihat langit ditinggikan, bumi dihamparkan, kita yang lihat, orang nggak ada yang lihat. Gitu. Yang penting endingnya kita berkata Rabbana, duhai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, enggak kau ciptakan semua sia-sia. Benar-benar bumi ini membuat hamba makin dekat denganmu ya Allah. Itu yang terbaik. Pengalaman yang nggak terlupakan tuh apa? Jadi pernah kejadian apa atau apa yang benar-benar yang berkesan banget deh di Om Rial nih selama touring ke ASEAN atau ke luar negeri? Ya. Intinya kalau saya selalu pengen touring itu bawa kendaraan sendiri nih dari Indonesia, baik itu mobil ataupun motor. Tapi mobil sampai sekarang belum kesampaian nih. Ya mungkin insya Allah lah, ya kan. Yang berkesan adalah apa ya? Ya semuanya berkesan sih. Setiap jengkal perjalanan kita keluar itu ceritanya ada hal yang berbeda. berbeda ya. Nah, Ceritanya itu berbeda. Sekarang kita bisa masuk, belum tentu besok bisa masuk. Tapi, nah di sini mental kita dilatih nih. Ketika kita poin A masuk sini nggak boleh, kita coba poin lain. Jangan pasrah. Itu pelajarannya tuh kalau saya dulu tuh. Oke. Kan border ini banyak nih. Setiap batas negara ini kan banyak pintu masuk. Jadi kalau kita sudah tertolak di sini, wah ini dokumen itu semua udah komplit. Saya tuh yakin 100% komplit. Tapi ya itu tadi, hati yang penjaga kita tuh benar-benar bergantung pada hatinya dia tuh. Kadang-kadang tuh masih begitu. Jadi bukan karena regulation tapi lebih tergantung mood orangnya gitu ya. Kadang-kadang tuh begitu. Jadi kadang-kadang gitu ya, banyak cerita dari overlander dari Malaysia mau masuk Arab Saudi. Jadi ya itu benar-benar tuh berzikir tuh, aduh, jadi setiap border itu seperti itu. Padahal udah jelas Kadang-kadang nih. kebijakannya memang ya. Iya. Kita juga beberapa kali bikin kegiatan buat di Saudi di mana, udah matang semua. Mereka juga udah menjanjikan. Kebijakan berubah, kita mau bilang apa? Ya pasrah. Gitu. Jadi itu benar-benar kita tuh jadi ketika kita bersafar lintas negara overland katakanlah itu kita benar-benar merasa kecil lah. Kecil. Walaupun motor kita gede, tapi kita itu semua. Jadi nggak salah ya kalau Nabi bilang as-safar kita tuh minal azab. Safar tuh bagian dari azab. Jadi ya memang isinya banyak kecewa. Ya. Tapi kita berhusnuzon. Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. So niatin aja yang baik. Ya. Kalaupun gagal, udah dapat poin. Niat sudah sampai, paling nggak begitu. Cuma terus nge-fight ya. Jangan pasrah. Tadi bahasanya, ya cari solusi. Masa iya nggak ada endingnya gitu lah. Nah, Karnet ini itu dokumen apa dan itu kok bisa keluar dari mana nih? Mungkin pada teman-teman biar pada paham juga buat yang keluar negeri kan nggak cuma sekedar gue punya motor, gue punya paspor, gue punya duit. Tapi kan, nah dokumen-dokumen yang tadi dibilang itu, dokumen pun sendiri juga kadang ada hal yang force major yang sifatnya karena personal atau apa, nah akhirnya. Tapi kan kita minimal segala sesuatu harus dilengkapi gitu. Nah, Karnet sendiri gimana bro? Oke, jadi ketika orang Indonesia mau ke luar negeri nih, Om Ari, kita kan butuh namanya paspor. Paspor itu melekat pada kita, ya kan? Anak kita atau istri kita punya paspor masing-masing. Oke, motor ini CPD Carnet itu adalah paspornya untuk motor. Nah, CPD Carnet ini kalau paspor motor ini berkaitan dengan, kalau paspor orang adalah keimigrasian, motor ini masuknya kepada barang. Berarti masuknya ke bagian kepabeanan atau bea cukai. Nah, orang Indonesia atau motor Indonesia yang mau keluar dari Indonesia, kita harus menggunakan dokumen yang namanya CPD Carnet. Carnet ini dikeluarkan oleh FIA dan untuk wakil di Indonesia itu yang berhak mengeluarkannya adalah Ikatan Motor Indonesia atau IMI, ya kan? Jadi sekali lagi simpelnya adalah CPD card adalah dokumen untuk motor lintas batas, ibarat paspor pada orang. Dokumen ini CPD cardnya melekat pada motor untuk urusan kepabeanan, kita keluar masuk tanpa harus membayar pajak lagi. Jadi karena kita udah bayar pajak, motornya udah kita beli nih, ada kan? fakturnya, bayar pajak. Ketika mau keluar ke Indonesia,
Kan harus pakai karnet itu supaya ketika masuk kembali ke Indonesia nggak ditagih lagi pajaknya. Iya, pajak lagi. Nah, dan karne ini juga diakui di banyak negara. Salah satunya kita mau ke Arab Saudi, kita mau lewat Iran, kita lewat Pakistan, India, ini harus mempunyai namanya dokumen karne. Jadi ketika kita masuk ke India, kita kan masuknya pakai paspor. Iya. Paspor kita dicop, karne kita pun dicop. Kang bisa sini. Nah, boleh dong dibuka. Ini yang baru nih, ini baru jadi nih tadi. Ini baru nih karnet ya? Iya, Oh, jadi biar izin pada saya tahu nih. kesini pakai kaos IMI karena tadi habis meeting di IMI gitu. Ini buat pemirsa nih kita lihat tuh. Iya. Seperti ini ya dokumennya Iya, ya. iya. Ini dokumen yang sama satu dunia. Satu dunia Satu sama. dunia sama karena dikeluarkan oleh FIA. Oke. Jadi IMI di sini adalah perwakilannya di Indonesia. Jadi dokumen ini pun benar-benar dari FIA. Ini berlaku untuk semua adventure kita, jurnal kita ya. Iya. Apa setiap perjalanan bikin lagi. Jadi ini berlaku satu Ada waktunya. buku ini adalah satu motor Oke. dan berlaku selama 1 tahun. Ada Dan- setahun ya. Ya, dan bisa diperpanjang setahun lagi. Ini kan sampai 14 April 2020. Tapi di sini ditulis nggak tujuannya kemana? Kita pada saat mengajukan ini, tentu IMI akan nanya tujuan kita kemana. Jadi ke setiap mengajukan ini kita akan banyak pertanyaan screening di dokumen itu, ya kita tinggal ketik aja semuanya. Jadi kalau dilihat di bagian belakang, ini kita banyak negara-negara yang bisa memakai ini. Kalau bagaimana kalau negara yang tidak mengakui karne, Iya. seperti Eropa tuh sebetulnya nggak terlalu perlu nih memakai Oh, ada juga karne. yang kayak ini ya. Bahkan seperti Thailand pun tidak mengakui karne. Makanya ketika kita masuk Asia ke itu Thailand, Thailand yang paling rada Thailand, unik ya. Laos, Kamboja ini nggak perlu pakai karne. Tidak tertulis kan karne di sini kan. Iya, 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 Jadi iya. Indonesia, Malaysia ini salah satu. Jepang bahkan SIM internasional kita nggak Jepang diterima ada, di Jepang sana. ada. Jepang bisa secara motornya bisa. Tapi secara SIM internasional kita nggak bisa. SIM internasional kalau Jepang tidak nggak bisa. salah. Nah. Kita harus membuat SIM internasional berdasarkan konvensi 1949. Betul Itu sekali. yang saya bikin. Jadi kalau kita bikin di Korlantas Polri, Iya. itu konvensi 1967. Jadi kalau teman mau pergi ke Jepang, kita harus memakai SIM internasional berdasarkan konvensi 1949 dan itu buatnya saya buatnya di Amerika. Saya buat juga. Oh gitu, bukan buat di buat di Amerika gitu, buat itu ada. Jadi di Indonesia juga buat, tapi kita punya yang berdasarkan konvensi 1949. Itu dengan SIM itu Iya. hubungannya SIM internasional kepada orang. Nah kalau karne sekali lagi ini kepada motornya. Oh ya, SIM kan Gitu. lebih ke lisensi pengendara Iya. itu sendiri kan. Nah, kalau untuk negara-negara yang tidak menerapkan karne, biasanya mereka ini punya yang namanya temporary import export import permit. Jadi ketika kita masuk, kita datang ke custom, lapor, mereka akan buatkan formnya, ada biayanya. Itu apa yang on the spot aja atau On the spot. On the spot Tapi kan, tetap maksudnya? aja kita harus cari tahu. Iya, Kita harus cari tahu. Kayak Laos tuh begitu aja. berarti kita ngasih ini, mesti dia ngasih Ya, perlengkapan itu. jadi kita- tetap kita tunjukkan karnet dan STNK kita. Iya. STNK kita yang sudah ditranslate. Kan STNK kita kecil-kecil Ada. tuh. Kita harus buat semacam kertas translation. dengan bahasa mereka. Dengan bahasa Inggris. Inggris aja ya? Iya, Oke, karena kan oke. sebetulnya di STNK kita itu udah ada Ada bahasa Inggris tapi Inggrisnya. kecil, Iya. nggak kelihatan. Dia nggak mau repot deh. Ya, jadi walaupun di karne pun semua sudah ada, tapi Iya. tetap mereka itu biasanya di border itu minta. Agama ini mudah, Iya. bukan sulit. Iya, Ketika kita memaksakan diri, timbulnya kesulitan. Air tujuan ibadahnya berantakan cuma gara-gara ini. Iya benar. Itu banyak kasus kayak begitu Iya. timbulnya. Gitu. Dia udah banyak mudaratnya, dia udah keluar duit banyak, dia udah Iya. istilahnya udah siapin semuanya, ternyata gagal. Iya, karena Kecewa. pemahaman terhadap dokumen, Ibadah. pemahaman terhadap aturan di setiap negara yang dilalui, Iya. itu nggak paham. Sekarang Ya, saya pernah betul. ditanya, ya kan, saya mau touring ini, saya sekarang udah di Malaysia nih, masuk Malaysia mungkin yang paling mudah untuk sekarang gitu kan. Tapi saya tanya, bagaimana masuk ke Thailand, ya kan? Kan harus memakai izin ini itu. Oh, saya ibaratnya gimana takdir Allah. itu Ustadz mungkin bisa memberikan tanggapan. Sedangkan saya sudah memberitahu masuk Thailand harus begini. Oh itu saya gimana takdir Allah. Dan pada akhirnya
Nggak bisa, memang nggak bisa. Oke. Nah, Ustaz nih kita masalah safar tadi nih, Ustaz. Kayak tadi umroh untuk ibadah. Gimana kalau kita yang berpergian ke yang negaranya non muslim? Non gimana, Ustaz? Lagi-lagi innamal a'malu binniyat. Iya. Semua tergantung niat. Karena perjalanan ke negara kafir dari zaman Umar Ibn Khattab sudah ada menaklukkan Cordova. Ya kan, artinya sudah ada pengiriman. Abu Musa al-Asy'ari meninggal juga di Turki. Ya, mereka juga orang yang dikirim ke negara nonis gitu. Yeah. Peruntukannya apa? Kalau memang peruntukannya tadi memang kita niat untuk bisa mendatangkan kebaikan, ya bagian dari ibadah safar. Tapi kalau cuma pengen nyari follower, validasi dan lain sebagainya, capek hidup. Sebaiknya hindari hal seperti itu. Iya. Karena kan secara umum bumi Allah ini luas. Ayatnya maju kan. Huwaladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Tawaran untuk traveling tuh. Allah ciptakan bumi ini datar buat manusia. Iya. Perjalanan di atasnya. Dan lihatlah bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan semuanya untuk menjadi ayat-ayat yang tersirat. Silakan. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ini terima kasih Om Rial nih, banyak banget yang bisa Kayaknya kita nggak bisa sekali undang. Iya nih, makanya. Panjang urusan traveling ini memang kayak perjalanannya bro. Iya, Zat. Apalagi ini nanti mau touring, nanti kita pas pulang touring kita panggil lagi deh nih. Gimana ceritanya? Siap udangnya, jangan air doang, udang, kopi siap. Insya Allah. Kang kopi, Pak, kopi. Oke, Om Rial, terima kasih banyak Siap. nih Insya Allah. dengan waktu yang singkat Alhamdulillah. ini, tapi banyak Terima banget kasih. manfaat yang kita bisa Baik. dapat, terutama buat teman-teman yang ingin perjalanan ke luar negeri. Iya. Bahkan tadi kita di awal juga seorang Rial Hamzah jualan pulsa dan lain-lain, Masya Allah, luar biasa. Kita juga bisa kumpul juga di sini, itu membuat bahwa segala sesuatu tuh ya dimulai dari yang kecil. Yes. Dan harus memulai sekarang, nggak usah nunggu-nunggu pokoknya, dan berawal juga dari mimpi yang mungkin bisa kita Iya, wujudkan mungkin nanti. tambahan dari saya enjoy, nikmati setiap prosesnya. Karena saya pernah mau melompat lebih jauh, tapi malah terjatuh. Jadi let it flow, nikmati prosesnya, hargai prosesnya, berikhtiar, insya Allah sih. Hal ini buat informasi juga buat teman-teman, Iya. buat memotivasi juga teman-teman agar itu tadi Om Rial sampaikan agar lebih semangat lagi tentunya berawal Insya dari Allah. mimpi. Oke, terima Oke, kasih siap. Om Rial waktunya, Ustaz. Jazakallah khair. Iya, Masya Allah. Oke, buat teman-teman semua ya. Makanya ini acara kita ini BT Baker's Talk, ini BT omongin aja. Jadi segala sesuatu diomongin. Makanya tadi Masya Allah. Omongin aja Om Rial. Jualan puasa omongin aja semua di sini. Iya, Nah, ini baru mungkin teman-teman baru dengar. makanya ini spesial banget. Terima kasih, kita akan tentunya akan menghadirkan bintang tamu juga yang spesial dari kalangan Bakers tentunya, ya tetap di Bakers Talk. BT omongin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.